Sultan Ibrahim atau yang lebih dikenal Tan Malaka lahir di negeri Padam Gadang, Gunung Omeh, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1897. Beliau adalah seorang pejuang sekaligus pemikir kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka memiliki nama asli Sultan Ibrahim yang dibesarkan di lingkungan keluarga Islamis. Sebutan Tan Malaka merupakan gelar yang diberikan keluarganya karena memiliki garis keturunan orang terpandang melalui jalur ibunya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Quick School atau Sekolah Guru Negara yang berada di Bukit Tinggi, pada tahun 1913 Tan Malaka melanjutkan pendidikannya di Quick School di Haarlem, Belanda saat usianya masih 16 tahun. Kesadaran akan kekhawatiran Tan Malaka terhadap adanya penjajahan, penindasan, dan ketidakadilan yang bukan hanya terjadi di dunia, namun Tan Malaka juga melihat hal tersebut terjadi di tanah kelahirannya. Hingga akhirnya Tan Malaka berpikir tentang bagaimana cara untuk melawan kolonialisme yang sedang terjadi. Akhirnya, melalui buku-buku yang ditulis oleh Karl Marx, Friedrich, dan Vladimir Lenin, Tan Malaka mulai tertarik dengan pemikiran sosialisme komunisme. Bukan tanpa alasan, dengan adanya ideologi sosialisme komunisme inilah Tan Malaka berharap kelak akan membebaskan kolonialisme Belanda terhadap kaum pribumi melalui dunia pendidikan. Karena menurutnya, sosialisme komunisme adalah alat perjuangan yang bisa melawan penindasan. Tuan sini. Masa depan kita bukan masa depan mistis. Seiring berjalannya waktu, Tan Malaka bertemu dengan Henk Snevely, pendiri ISDV, yakni organisasi yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Karena pertemuannya dengan Henk Snevely, Tan Malaka bergabung dengan SDOV atau Asosiasi Demokratik Sosial Guru. Setelah lulus dari SDOV, beliau kembali ke desanya di Sumatera Barat. Tidak lama kemudian, pada bulan Januari tahun 1920, Tan Malaka mendapatkan tawaran dari Dr. Jensen untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh di Sanebah, Tanjung Marwa, Deli, Sumatera Utara. Oke, as udeng. This is the bestest. Di sana, beliau mengajar bahasa Melayu. Mampu dan sanggupkah kalian menjadi murid-murid dari timur yang cerdas? Ya! Mampu dan sanggupkah juga kalian menjadi murid-murid dari timur yang siap membela bangsa dan tanah airnya? Ya! Selain mengajar, Tan Malaka juga mengajar beberapa propaganda subversif untuk para kuli. Propaganda ini dikenal sebagai Deli Spur. Selama masa mengajar, Tan Malaka mengamati dan memahami penderitaan serta keterbelakangan hidup kaum pribumi di Sumatera. Beliau juga berhubungan dengan ISDV dan terkadang juga menulis untuk media massa. Salah satu karya Tan Malaka yang terkenal adalah Tanah Orang Miskin, yang menceritakan tentang perbedaan mencolok dalam hal kekayaan antara
kaum kapitalis dan pekerja yang dimuat di media massa di Belanda edisi Maret 1920. Pak, sampai enggak baca berita? Berita apa? Gubernur Jenderal yang baru sudah membentuk Dewan Perwakilan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1920, Tan Malaka mencalonkan diri sebagai Volksraad dalam pemilihan mewakili kaum kiri. Namun, akhirnya Tan Malaka mengundurkan diri pada tanggal 23 Februari 1921 tanpa sebab yang jelas. Bangunlah kaum yang terhina, bangunlah kaum yang lapar. Setelah mengundurkan diri dari anggota Volksraad, Tan Malaka membuka sekolah di Semarang atas bantuan Darsono, tokoh Sarekat Islam Merah. Sekolah di Semarang itulah disebut sekolah rakyat yang memiliki kurikulum seperti di Uni Soviet. Selain Darsono, Tan Malaka juga pernah bertemu dengan banyak tokoh pergerakan seperti Haji Omar Said Cokroaminoto dan Haji Agus Salim. Untuk itu, kita juga sebagai anggota Sarekat Islam harusnya bersatu. Kita di sini untuk membicarakan organisasi kita, Sarekat Islam. Dalam autobiografinya, Tan Malaka menganggap bahwa SI di bawah Cokroaminoto adalah satu-satunya partai massa terbaik yang ia ketahui. Tetapi Tan Malaka mengkritik saat terjadi perpecahan di Sarekat Islam. Menurutnya, organisasi Sarekat Islam tidak memiliki tujuan dan taktik sehingga terpecah. Kedekatan Tan Malaka dengan tokoh SI seperti Smaun dan Darsono pada akhirnya membuat dirinya semakin dekat dengan pergerakan komunisme. Bangunlah kaum yang terhina, bangunlah kaum yang lapar. Setelah SI pecah menjadi dua bagian, yakni SI Merah dan SI Putih, pada akhirnya Semaun mengajak Tan Malaka untuk bergabung dengan PKI. Saat aktif di Partai Komunis Indonesia atau PKI, tepatnya pada tahun 1921, Tan Malaka ditunjuk menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia atau PKI, menggantikan Semaun yang kala itu pergi ke Uni Soviet. Karena sosoknya yang dianggap radikal, pada bulan Februari 1922, pemerintahan Hindia Belanda menangkap Tan Malaka di Bandung. Awalnya, Tan Malaka akan dibuang ke Kupang, tetapi justru beliau meminta untuk diasingkan ke Belanda. Bukan tanpa rencana, saat berada di Belanda, Tan Malaka bergabung dengan CPN atau Communist Party of the Netherlands dengan motif membawa isu kemerdekaan Indonesia di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, dalam perjalanannya membawa isu kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka pindah ke Jerman lalu ke Uni Soviet untuk mengikuti konferensi komunis internasional atau Komintern. Tujuan Tan Malaka mengikuti Komintern adalah untuk menawarkan proposal kolaborasi antara komunis dan pan-islamisme. Namun sayang, tawaran tersebut ditolak. Selama beberapa tahun, Tan Malaka aktif sebagai agen Komintern Biro Timur, bahkan sempat menjadi perwakilan Komintern di wilayah Asia Tenggara. Selama di Komintern, Tan Malaka sering berpindah-pindah tempat seperti Kanton, Hong Kong, Singapura, Filipina, dan beberapa wilayah lainnya. Pada tahun 1924,
saat beliau masih dalam pengasingan dalam misinya membangun isu kemerdekaan Indonesia di berbagai wilayah, Tan Malaka menulis salah satu buku yang terkenal dalam bahasa Belanda dengan judul Naar de Republiek Indonesia, yang artinya menuju Republik Indonesia. Buku ini merupakan buku yang sangat fenomenal dan melampaui pada zamannya karena sudah membicarakan tentang bentuk negara Indonesia sebagai negara republik, di mana kemudian ternyata buku ini disebut-sebut sebagai sumber inspirasi Soekarno-Hatta dalam merumuskan seperti apa Indonesia di kemudian hari. Aku mengajak semua buruh-buruh di sini untuk bersatu, dan jika ada perkumpulan politik yang tidak mendukung persatuan kita, jangan didukung. Hidup yang utama. Hidup yang utama. Akibat ketidakpuasan Tan Malaka terhadap strategi yang diambil oleh PKI dalam perjuangannya, pada tahun 1927 Tan Malaka mendirikan PARI atau Partai Republik Indonesia. Hal ini terjadi saat meletusnya pemberontakan PKI kepada kolonialisme Belanda dengan tanpa seizin Tan Malaka yang terjadi pada tahun 1926 hingga 1927. Sebenarnya Tan Malaka tidak setuju dengan pemberontakan tersebut, mengingat waktu itu PKI merupakan masih partai kecil, partai yang belum diterima rakyat. Di sisi lain, kekuatan militer dan ekonomi Belanda yang sangat kuat. Alhasil, pemberontakan PKI ini berhasil ditumpas dan banyak pihak dari PKI yang dibuang bahkan sampai dibunuh. Namun, Tan Malaka justru dikambing hitamkan oleh komunis internasional atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Tan Malaka, yang akhirnya membuat dirinya dipecat dan diburu polisi rahasia. Bahkan temannya sendiri, seorang Musso, mengatakan, "Saya akan gantung Tan Malaka kalau saya ketemu." Dalam perjalanan Tan Malaka sebagai seorang buronan kelas internasional, pada tahun 1942, Tan Malaka kembali ke Jakarta dan menulis buku dengan judul Madilog atau Materialisme, Dialektika, dan Logika. Beliau juga menghitung-hitung peluang Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Here is the motion picture spectacle of all time. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. 3 tahun setelahnya, hal yang sudah diprediksi sebelumnya oleh Tan Malaka, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Namun, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka menilai diplomasi Indonesia terhadap Belanda dinilai terlalu lemah, sehingga kemerdekaan Indonesia 100% yang diinginkan oleh Tan Malaka ini tidak tercapai. Merdeka 100%! Merdeka 100%! Sehingga membuat Tan Malaka kerap mengkritik pemerintahan Soekarno dan kabinet Syahrir.
Kesadaran akan lemahnya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, Tan Malaka mendirikan Persatuan Perjuangan Indonesia dengan beranggotakan 140-an organisasi politik, antaranya Laskar dan partai politik termasuk Masyumi dan PNI yang tidak puas dengan lambannya diplomasi Perdana Menteri yang kala itu dijabat oleh Sultan Syahrir. Lembeknya Perdana Menteri Syahrir itu sangat merugikan kita yang berjuang secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Jadi diplomasi dilakukan itu malah membuat kemunduran. Tidak lama kemudian, pada tahun 1948, Tan Malaka akhirnya dipenjara oleh pemerintahan Orde Lama karena dituduh telah menjadi otak penculikan Sultan Syahrir. Namun kemudian Tan Malaka akhirnya dibebaskan setelah meletusnya pemberontakan PKI Madiun pada bulan September 1948. Setelah keluar dari penjara, Tan Malaka mendirikan Partai Murba atau Partai Musyawarah Rakyat Banyak. Partai Murba merupakan partai politik dengan ideologi nasionalis komunis. Namun, Tan Malaka menolak untuk menjadi ketua partai. Tanah Indonesia ini adalah milik bangsa Indonesia sepenuhnya. Mengapa mesti berunding minta kemerdekaan kepada bangsa lain? Pergerakan Tan Malaka dalam mengecam politik diplomasi yang dijalankan oleh Soekarno-Hatta yang beliau sebut telah menyanyiakan hak-hak mereka sebagai pemimpin dan merugikan kemerdekaan Indonesia. Akibat propaganda Tan Malaka yang dianggap sebagai ancaman inilah pemerintahan Orde Lama menganggap bahwa pergerakan dan propaganda Tan Malaka ini harus ditumpas. Maka dari itu, Tan Malaka bersama anggotanya berpindah-pindah markas dan akhirnya melarikan diri ke arah selatan Jawa Timur. Besok pagi kita lanjutkan perjalanan. Kemungkinan sorenya sudah tiba di Trenggalek. Dalam pelariannya, Tan Malaka disergap oleh Tentara Republik Indonesia saat berada di markasnya yang terletak di Pare, Jawa Timur. Namun, penangkapan tersebut urung dilakukan hingga akhirnya ia dan 60 orang pengikutnya dibebaskan. Tan Malaka dan pengikutnya pun kemudian melarikan diri ke selatan Jawa Timur. Namun, selama perjalanan, rombongan tersebut ditembaki oleh sekelompok bersenjata hingga akhirnya mereka memecah diri menjadi 4 kelompok. Namun, selang 2 hari perjalanan, tiba-tiba mereka disergap di suatu desa kecil bernama Selo Panggung dan Tan Malaka pun ditembak mati di tempat ini. Tan Malaka dieksekusi setelah sebelumnya sempat dikeluarkan dari tahanan yang tanpa proses peradilan selama 2,5 tahun.